Asik, aku bisa tahu cita-cita semua orang. Nak, mama udah bikinin siomay, dimakan tuh. Wah, tapi kok gosong-gosong gini, mah? Mama kenapa nggak jadi dosen aja? Kan mama harus ngurus kamu. Hai Rina, selamat ya, kamu udah masuk fakultas kedokteran. Hai Ren, makasih ya. Cita-cita kamu jadi chef. Iya, aku hobi banget masak, tapi orang tuaku memaksaku jadi dokter. Kasian banget kamu. Aku nggak bisa menggapai cita-citaku. Ini kan kelas memasak, tapi semua orang punya cita-cita yang berbeda. Ren, lo masuk jurusan masak juga? Iya, Sa, sekarang kita sekelas lagi deh. Sa, kamu kenapa masuk jurusan memasak, bukan cita-citamu jadi penyanyi? Iya, aku pengen banget jadi penyanyi, tapi kata orang tuaku suaraku kayak tikus kejepit. Masa sih? Enggak lah, suara kamu pasti bagus. Wah, serius? Berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Suaraku bagus kan, Ren? Bu, kok jumlah kursi di kelas kita cuma 29, kan jumlah muridnya ada 30. Kalian bakal rebutan kursi, yang gak dapat kursi bakal dihukum mati. Gue mau bayar kursi itu seharga 1 miliar, pokoknya satu kursi itu milik gue. Aduh, 15 menit lagi bel masuk, aku harus buru-buru. Ren, hampir aja lo telat. Itu kursinya sisa 1, cepet dudukin. Tapi itu kan kursi Siska, udah dibayar 1M. Udah nggak apa-apa daripada lo dihukum mati. Lagian Siska juga belum dateng kok. Ya udah deh. Oi Ren, minggir lo dari kursi gue, itu kan kursinya udah gue bayar mahal. Tapi kan aku duluan yang duduk di kursi ini. Siska, kamu yang kalah hari ini, cepat ikut saya. Gue nggak mau mati. Kasian banget Siska udah meninggoy. Jumlah kursi besok 28, berarti besok bakal ada yang meninggal lagi. Sisa 1 kursi, untung aku dapet. Ren, adik lo nggak masuk sekolah. Oh iya ya, adikku belum dapet kursi. Gue baru sampai. Telat, udah nggak ada kursi. Dek, cepet ambil kursi kakak. Ren, kamu kalah. Ayo ikut kami. Kak, jangan tinggalin adik. Melihat isi tas cewek atau cowok, aku penasaran cowok-cowok bawa apa aja biasanya. Ren, pinjem pulpen sama kertas dong. Masa kamu sekolah nggak bawa pulpen sih? Gue emang biasanya nggak bawa pulpen, Ren. Astaga, kamu cuma bawa kunci motor. Iya, gue males bawa tas berat-berat. Guys, ada yang bawa tip X gak? Ada banyak nih, Ren. Kalau penggaris besi ada gak? Ada juga dong. Wah, isi tas kamu lengkap banget padahal kamu cowok. Gue selalu beresin buku dan tas sebelum tidur tiap malam. Kelas kita bau rokok. Siapa yang berani merokok di kelas? Bukan saya, Bu. Farhan yang ngerokok, Bu. Saya tadi lihat. Farhan, kamu ibu hukum karena merokok. Bukan saya, Bu. Daniel fitnah. Daniel kan anak kepala sekolah, dia nggak mungkin bohong. Daniel, Farhan kan anak alim di kelas kita. Kamu yakin ngelihat dia Gak ngerokok? usah tanya-tanya deh lo. Bawel banget. Biarin aja si Farhan culun itu dihukum. Biar mampus Di dia. tasmu banyak banget rokok. Bu, Daniel pelakunya, cek aja tasnya. Tutup mulut lo. Aku dapat warna apa ya? Merah, artinya ratu. Mama pasti bangga. Ma, aku dapat warna merah nih, aku ratu. Ma, aku ratu, aku dapat merah. Wah, anak kesayangan mama jadi ratu. Tapi ratu kan cuma ada 1. Punya kakak pasti palsu, Ma. Enak aja, kamu kali yang palsu. Cukup, Ren. Kamu pasti bohong. Selalu aja iri sama adikmu. Anak gak berguna. Ren, aku dapet kuning. Artinya aku pilot. Aku merah, artinya aku ratu. Lah, bukannya adikmu yang ratu. Ye, tukang bohong kamu. Punyaku yang asli. Kamu warnain sendiri itu mah. Ya udah kalau nggak percaya. Dek, udah deh, mendingan kamu ngaku aja. Punyamu palsu kan? Lah, apaan sih, Kak? Kakak iri ya sama aku. Pengen banget jadi aku. Liatin aja kamu. Hei kalian berdua, daripada ribut, mending kita pastiin aja siapa ratu yang asli. Udah pasti dia bohong. Apa sih? Orang mama aja tahu aku ratu yang asli. Udah, nih pakai kapas dan air. Usap tanda kalian. Yang luntur berarti palsu. Mengetahui nama kontak WA atau nama pacar teman. Nama kontak WA deh biar aku tahu orang-orang simpen nama aku apa. Pagi, Mah. Mah, kok nama WA aku anak monyet? Enggak, Ren, itu adikmu yang simpan. Mama nggak tahu cara gantinya gimana. Hai, Caca. Hai, Besti kesayangan. Gue kangen banget deh. Setan burik. Hah? Ica, kamu ternyata selama ini bermuka 2 ya? Kok lo bisa tahu? Lo nge-hack HP gue ya? Jangan-jangan. Aku bisa ngelihat layar HP kamu sambil nempel di pundak kamu. Aku kan setan. Halo Ren, lo bisa baca nama kontak orang ya? Tolong bacain nama kontak gue di HP pacar gue dong. Oke, Win. Selingkuhan ketiga, Win. Gak mungkin, pasti sistem lo error. Ran, lo kenapa bad mood gitu? Sini cerita sama gue. Gak apa-apa, cuma lagi kesel aja sama orang-orang. Kesel kenapa? Udahlah, kamu sama aja. Marco, kamu save nama WA aku apa? Aku save nama kontakmu anak culun. Yakin kamu? Jatah senyum aku. Kan jatah senyum kamu banyak kan? Cuma 1 mah. Orang yang gak bisa senyum itu bawa sial. Lebih baik kamu pergi dari rumah mama.
Si Ren jelek gak senyum tuh dari pagi. Orang jelek kayak dia paling jatah senyumnya dikit. Kalian jangan ngomongin Ren kayak gitu. Senyum gak senyum, dia tetap cantik kok. Beb, kamu senyum dong, kok cemberut mulu. Aku hibur ya. Beb, jangan bikin aku senyum. Jatah senyum aku cuma 1. Ternyata bener ya kata orang-orang. Gak ada gunanya gue pacaran sama cewek yang cemberut mulu. Lebih baik kita putus. Aku bisa gantiin posisi pacarmu kok. Ren, nonton bioskop yuk. Tapi kan aku gak boleh senyum. Iya, aku tahu kok. Kita nonton film action aja ya. Kok kamu tahu aku suka film action? Aku kan selalu perhatian sama kamu. Kenapa kamu selalu baik sama aku? Karena aku tulus sama kamu. Ren, please senyum 1 kali kepadaku. Aku janji bakal bagi jatah senyumku ke kamu. Makasih ya. Mampus lo cewek jelek. Lo percaya gue tulus sama lo? Mana mungkin. Ren, Iya, Mah. hari ini kamu absen sekolah aja ya, kita mau pergi. Ren, Sisil, hari ini kita akan berkunjung ke rumah nenek ya. Ayo paman, si Ren burik ini ikut. Iya dong Sil, kamu jangan bilang begitu. Dia kan sepupu kamu. Ren, cepat siap-siap ya nak. Iya, Pak. Hai Ren, aku beliin es krim kesukaan kamu nih. Marco? Marco, kamu kok datang gak bilang-bilang? Iya, aku nggak sengaja lewat sini, jadi mampir deh. Ih, itu es krimnya buat aku aja. Si Ren bibirnya lagi bengkak dan lidahnya juga kesleo, Marco. Hah, aneh banget, cepet sembuh ya Ren. Jatah bicaraku habis lagi. Yuk anak-anak kita berangkat. Lo duduk di bagasi ya, gua gak sudi satu kursi sama lo. Wah, lumayan nih duit buat jajan, gua ambil ah. Loh, kok Sisil ambil dompet nenek? Hah? Ran, kok lo tiba-tiba ada di sini? Halo cucu-cucuku sayang. Hah? Kok dikasih ke aku sih? Nenek, lihat si Ren mencuri uang nenek. Untung ada aku yang mergokin. Apa? Ren, kamu belajar mencuri dari mana? Dasar cucu tidak berguna. Budi, Lina, lihat anak kalian Ren. Masih kecil sudah jadi maling. Ren, apa benar kamu mencuri? Udah Ren, ngaku aja udah ketangkep basah juga. Kalau dia nggak mencuri, dia pasti bisa jawab dong. Iya kan, Nek? Ren, mama kecewa sama kamu. Kamu keterlaluan. Udah gede malah jadi maling. Nyesel mama udah lahirin kamu. Ya ampun, Sisil tega banget sih fitnah aku. Cie, kasihan deh lo. Bentar lagi bakal diusir dari rumah dan jadi gelandangan. Sisil sayang, ayo makan. Iya tante, aku lagi ngehibur Ren. Kasihan dia. Kamu baik banget Sisil. Ren, diam kamu di situ. Papa akan memberi kamu hukuman. Rasain lo Ren. Aduh, gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku bukan pencuri? 200 juta sekarang atau 100 juta setiap orang bohong? Yang mending 100 juta setiap orang bohong lah. Dek, kamu lihat keripik balado yang kemarin kakak beli nggak? Enggak, adik nggak lihat kok. Yakin kamu nggak lihat? Itu di bibirmu ada bumbu balado kan? Apaan sih kak? Ini bukan bumbu balado, ini debu. Kecil-kecil udah tukang bohong, kakak bilangin mama nih. Gila lu, gila. Aku bakal anterin kamu pulang setiap hari kok sayang. Loh, papa teleponan sama siapa? Aku sayang-sayang. Ah, gak tahu nih kok ada penipu telepon papa sih. Papa blokir aja deh, penipu sekarang canggih-canggih. Papa nggak selingkuhin mama kan? Enggak lah Ren, mana berani papa selingkuhin mamamu. Dia kan galak banget kayak monster. Aku harus bilangin mama nggak ya kalau papa selingkuh? Gue boleh pinjem uang 300 juta nggak? Gue butuh banget nih. Hah, banyak banget. Buat apa? Buat operasi nenek gue, dia sekarat. Yakin buat operasi nenekmu? Iya Ren, sumpah demi apapun deh. Kalau gue bohong, gue meninggal besok. Ih, hati-hati lo kalau ngomong. Omongan adalah doa. Ih, jangan nakut-nakutin gue deh, gila lu. Ren, kamu dilarang pilih waktu kurang dari 80 tahun ya. Karena nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi kalau waktumu habis. Aku jadi penasaran apa yang akan terjadi. Aku cepetin ah. Ren, kamu udah bosen hidup kah? Kenapa kamu cepetin waktunya? Iya, aku penasaran apa yang akan terjadi kalau waktunya habis. Ma, itu apa? Itu peti untuk kematian kamu besok, nak. Jangan bercanda deh, Ma. Kak, kamu kenapa nangis, Dek? Bentar lagi aku udah gak bisa lihat kakak. Hah? Kata timer itu bentar lagi kakak meninggal. Apa sih, Dek, gak lucu? Ma, aku berangkat dulu. Ren, jangan pulang terlalu malam ya. Kita harus pergi foto studio. Ngapain, Ma? Ya foto untuk dipajang di pemakaman kamu lah. Ren, sisa berapa jam? 2 jam lagi? Kamu tahu jalan ke surganya? Apa sih, aku gak bakal mati. Loh, kok tiba-tiba aku sesek ya? Lihat kan, aku gak kenapa-napa. Belum waktunya. Ramuan itu bekerja dalam 12 jam lagi. Apa? Itu si pengabdi setan lemes amat. Bentar lagi tewas dia. Aku bukan pengabdi setan. Kira-kira dia matinya jadi debu atau tiba-tiba kebakar ya guys?
Halo Ren. Marco, Pak Guru menjebakmu. Sebenarnya ramuan itu bukan pemusnah ilmu hitam, tapi itu racun yang dapat membunuhmu dan memusnahkan kekuatan es krim immortal yang kamu makan. hah? Jadi 12 jam lagi aku bakal mati. Ya gitu. Tapi kenapa Pak Guru ngelakuin ini? Kita harus cepat cari penawarnya. Tapi sepertinya racun itu dibuat oleh Pak Guru sendiri. Yuk, kalian harus membuka lemari nomor 3 di kantor guru. Di sana Pak Guru menyimpan kotak rahasia. Kotak rahasia apa, Nek? Hanya orang yang memakan es krim immortal yang dapat membuka kotak rahasia itu. Hah? Berarti aku bisa membuka kotak itu. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan sampai Pak Guru tahu, karena dia sudah bukan manusia sebenarnya. Hah? Bukan manusia? Ren, kita udah gak punya banyak waktu. Ayo cepet kita cari kotak itu. Iya, Marco. Ini kotaknya kan? Kayaknya iya deh. Aku coba buka ya. Hei anak-anak nakal, kembalikan kotak itu. Pak Guru, Sebenarnya Bapak nyembunyiin apa sih? Kenapa Bapak racunin saya? Marco, jangan lari kamu. Ren, sini ikut saya. Berani-beraninya Marco membawa pergi kotak itu. Marco kemana sih? hei Ren. Marco, Sini aku lepasin tanganmu. Kita harus cepat pergi dari sini dan membuka kotak ini. Kalau enggak kamu bisa mati. iya Marco. Pancingan saya berhasil. Akhirnya anak curut ini datang juga. Sekarang kembalikan kotak itu. Ren, cepat buka kotaknya. Jangan. Kurang ajar kalian. Lihat saja saya akan membalas perbuatan kalian. Apa? Jadi selama ini Pak Guru udah mati. Ye, seuzon. Ya udah aku minum duluan deh. Kakak pikir kakak bisa membodohiku. Tuh kan, aku nggak kenapa-napa. Warnaku juga nggak hilang sama sekali. Sekarang giliran kamu. Oke, sini. Aduh, pipiku kenapa? Wah, ramuannya bekerja. Gak mungkin. Tuh lihat kan, warnamu hilang sekarang. Kakak pasti curang. Curang gimana? Dasar adik durhaka, penipu. Kakak jahat, kenapa kakak tega banget sama aku? Awas aja kakak. Astaga, ternyata selama ini kita salah udah fitnah Ren. Iya, aku juga gak nyangka adiknya kayak gitu. Kalian jangan percaya sama kakak, dia ini curang. Halah, udah kalah masih berisik. Akhirnya ratu yang asli sudah ditemukan. Ratu, sekarang Anda akan dibawa ke istana. Ren, maafin aku ya, selama ini aku jahat sama kamu. Maafin aku Jangan juga. lupain kita ya Ren, walau udah jadi ratu. Aku udah maafin kalian semua kok. Jadi aku bisa mengetahui orang itu baik atau jahat. Ren, ini Wilda, istri baru papa. Dia akan jadi mama baru kamu sekarang. Iya, Pak. Anak cantik, nama kamu Ren ya, sayang. Ren, papa mau pergi keluar kota. Kamu sama mama di rumah ya. Iya, Pak. Tenang aja, Mas. Aku akan jaga Ren baik-baik. Oke, papa jalan dulu. Heh, anak haram. Kamu nggak boleh makan makanan di meja. Nih, makanan basi buat kamu. Tapi, Ma, saya nggak suka dijawab. Hei, jangan lupa cucikan baju saya. Ren, saya haus. Cepat ambilkan saya minum. Iya, bentar, Ma. Cepet, lelet banget sih. Bentar lagi papa pulang. Mas, akhirnya kamu pulang. Ada apa, Ma? Mas, anak kamu ini jahat banget sama aku. Padahal aku udah merawat dia, tapi dia malah mukul aku. Enggak, Pak, dia bohong. Dia yang jahatin aku. Istri baru papa nggak mungkin bohong. Dasar anak nggak tahu diri. Kamu dan ibu kandung kamu sama aja. Mulai sekarang kamu angkat kaki dari rumah ini. Cuma bisa jawab iya atau tidak, gak bakal sesusah itu kan? Ren, kamu antar adik ke sekolah ya? Apa? Iya, mah. Ren, kamu telat ke sekolahnya, nggak lihat ini udah jam berapa? Kamu telat bangun ya? Iya, Bu. Keluar sana. Iya, Bu. Ren, ntar bagi gue contekan ya pas ulangan. Kenapa gitu? Iya. Ren, nilai lo dapet berapa? 95. Gue dapet 100 berkat nyontek ke lo. Ma, nanti malam papa bakal pulang kan? Iya, nak. Kamu bakal ketemu papa. Oke, Ma. Aku nggak sabar mau ketemu papa. Aku pergi ke sekolah dulu ya. Wih, kelihatannya lagi ada yang seneng Iya nih. dong, papaku bakal pulang ke rumah hari ini. Aku nggak sabar pengen ketemu papa. Udah 10 tahun kita nggak ketemu. Mah, kenapa ada polisi di sini? Papamu dibunuh dan mereka menuduh mama pelakunya. Tapi kan mama nggak mungkin. Menurutmu, apakah mamamu yang membunuh papamu? Jawab iya atau tidak. Iya. Dasar anak durhaka kamu, nggak tahu diri.